Perkenalkan, nama saya Putri Fadila Anggraini dari TPB 26 NIM 12040006 dari Prodi Teknik Telekomunikasi RBL kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Fatika Mitsal Safia, NIM 120190010, Prodi Teknik Industri dari TPB 26. Perkenalkan, nama saya Gilang Putra Wibawa, NIM 1201700002 dari Prodi Teknik Mesin TPB 26. Perkenalkan, nama saya Reni Purba, NIM 120190009 dari Prodi Teknik Industri kelompok RBL 5B TPB 26. Perkenalkan, nama saya Ardan Nafik dengan NIM 12019000015 dari Prodi Teknik Industri TPB 26 dengan kelompok RBL kelompok 5. Masih banyak masyarakat di pedesaan yang belum dapat menikmati penggunaan listrik. Ini dikarenakan sulitnya pendistribusian listrik ke daerah-daerah terpencil. Dan untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu menggunakan turbin air sebagai pengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Nah, apa sih yang disebut dengan turbin air itu? Turbin air termasuk ke dalam golongan mesin tenaga penggerak. Turbin air ini merupakan alat untuk mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Fungsi dari turbin air adalah untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Dan gaya jatuh air mendorong baling-baling menyebabkan turbin air berputar. Terdapat beberapa komponen utama pada turbin air, yaitu ada rotor dan juga stator. Rotor itu yaitu bagian yang berputar pada sistem yang terdiri dari sudu-sudu, poros, dan juga bantalan. Sudu-sudu sendiri berfungsi untuk menerima beban pancaran yang disemprotkan oleh nozzle. Kemudian poros yang berfungsi untuk meneruskan aliran tenaga yang berupa gerak putar yang dihasilkan oleh sudu. Nah, kemudian ada bantalan yang berfungsi sebagai perapat-perapat komponen dengan tujuan agar tidak mengalami kebocoran pada sistem. Kemudian yang kedua yaitu stator, bagian yang diam pada sistem yang terdiri dari pipa pengarah dan juga rumah turbin. Nah, pipa pengarah atau nozzle ini yang berfungsi untuk meneruskan aliran fluida sehingga tekanan dan kecepatan fluida yang digunakan di dalam sistem besar. Kemudian rumah turbin yang berfungsi sebagai rumah kedudukan komponen-komponen turbin. Prinsip kerja turbin air. Turbin air mengubah energi potensial air menjadi energi mekanis. Energi mekanis diubah dengan generator listrik menjadi tenaga listrik. Selanjutnya adalah jenis turbin. Yang pertama adalah turbin air berdasarkan cara kerjanya, yaitu A. Turbin aksi atau turbin impuls. Turbin aksi atau impuls adalah turbin yang berputar karena adanya gaya impuls dari air. Yang termasuk ke dalam turbin jenis ini yaitu turbin Pelton. B. Turbin reaksi. Pada turbin reaksi, air masuk ke dalam jaringan dalam keadaan bertekanan dan kemudian mengalir ke sudut. Sewaktu air mengalir ke sekeliling sudut piringan, turbin akan berputar penuh dan saluran belakang akan terendam air seluruhnya. Tinggi angka air sewaktu mengalir ke sekeliling sudut akan diubah menjadi tinggi angkat kecepatan dan akhirnya berkurang hingga tekanan atmosfer sebelum meninggalkan piringan turbin. Yang termasuk ke dalam jenis ini adalah turbin Prancis dan Kaplan. Kemudian yang kedua adalah turbin air berdasarkan susunan poros. A. Turbin poros vertikal. Yang termasuk turbin jenis ini adalah turbin propeller dan turbin Pelton. B. Turbin poros horizontal. Yang termasuk turbin jenis ini adalah turbin cross flow, Prancis, dan Kaplan. Mesin TPB 26. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa jenis turbin air beserta keuntungan dan kekurangan di masing-masing turbin. Yang pertama ada turbin Pelton. Turbin Pelton termasuk jenis turbin impuls yang merubah seluruh energi air menjadi energi kecepatan. Sebelum memasuki runner turbin, perubahan energi ini dilakukan di dalam nozzle di mana air yang semula mempunyai energi potensial
yang tinggi diubah menjadi energi kinetis. Pancaran air yang keluar dari nozzle akan membentuk bucket yang dipasang tetap sekeliling runner dan garis pusat pancaran air, menyinggung lingkaran dari pusat bucket. Kecepatan keliling dari bucket akibat tumpukan yang terjadi tergantung dari jumlah dan ukuran pancaran serta kecepatannya. Kecepatan pancaran tergantung dari tinggi air di atas nozzle-nya serta efisiensinya. Adapun keuntungan dari turbin peleton yaitu yang pertama, daya yang dihasilkan besar. Yang kedua, konstruksi yang sederhana. Yang ketiga, mudah dalam perawatan. Dan yang terakhir, teknologi yang sederhana, mudah diterapkan di daerah yang terisolir. Nah, adapun kerugian dari turbin peleton yaitu perlu bendungan dan reservoir air sehingga membutuhkan investasi yang lebih banyak. Nah, cukup pada turbin peleton. Selanjutnya yaitu turbin cross flow. Turbin cross flow adalah turbin yang bertekanan kecil dengan injeksi tangensial dari putaran kipas dengan poros horizontal. Turbin ini digolongkan sebagai turbin berkecepatan rendah. Aliran air mengalir melalui pintu masuk pipa dan diatur oleh baling-baling pemacu dan masuk ke putaran kipas turbin. Setelah air melewati putaran kipas turbin, air berada pada putaran kipas yang berlawanan sehingga memberikan efisiensi tambahan. Akhirnya air mengalir dari casing baik secara bebas atau melalui tabung di bawah turbin. Keuntungan dari turbin cross flow sendiri yang pertama yaitu pemanfaatan air yang bisa 2 kali sehingga lebih efektif dan efisien dalam penggunaan air. Nah, adapun kekurangan pada turbin cross flow ini dia memiliki putaran yang sangat lambat. Oke, pada turbin cross flow cukup. Selanjutnya kita beralih pada turbin Kaplan. Turbin Kaplan juga disebut sebagai turbin tekanan berlebih karena tekanan air berkurang terus-menerus dari masuk ke runner ke pintu keluar, baik baling-baling runner mirip dengan kipas dan baling-baling pemandu turbin dapat disesuaikan. Air yang masuk mengenai baling-baling runner pada sudut yang optimal dan mentransfer energi secara optimal. Peraturan ganda ini mengoptimalkan penggunaan air yang tersedia dan selalu mencapai efisiensi sebaik mungkin. Adapun keuntungan pada turbin Kaplan ini yaitu biaya perawatan lebih rendah, efisiensi kerja alat lebih baik. Selanjutnya kekurangannya membutuhkan lebih banyak tempat karena bentuk dari turbin Kaplan ini cukup besar ya, karena sehingga dapat membutuhkan tempat yang lebih banyak. Kali ini kita akan menentukan rumus pada perencanaan turbin. Yang pertama, kita akan mencari debit aliran dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Di mana Y adalah kedalaman sungai, G adalah percepatan gravitasi, B adalah lebar sungai, Q adalah debit aliran dan V kecepatan aliran serta A adalah luas penampang aliran. Selanjutnya kecepatan aliran rata-rata dengan rumus sebagai berikut. Dengan dimana V adalah kecepatan aliran, Q adalah debit aliran dan A adalah luas penampang. Selanjutnya rumus tinggi air jatuh atau head dengan rumus sebagai berikut. Di mana H adalah head efisiensi dan S adalah jatuh air. S adalah jarak jatuh air. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Prinsip ini diambil dari nama ilmuwan Belanda atau Swiss yang bernama Daniel Bernoulli. Persamaan di atas dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana tekanan 1 dibagi berat jenis fluida ditambah kecepatan aliran 1 kuadrat dibagi 2 percepatan gravitasi ditambah perbedaan ketinggian 1 sama dengan
tekanan 2 dibagi berat jenis fluida ditambah kecepatan aliran 2 kuadrat dibagi 2 percepatan gravitasi ditambah perbedaan ketinggian 2. Persamaan di atas digunakan jika diasumsikan tidak ada kehilangan energi antara dua titik yang terdapat dalam aliran fluida. Namun, biasanya beberapa head loss terjadi di antara dua titik. Jika head loss tidak diperhitungkan, maka akan menjadi masalah di dalam penerapannya di lapangan. Jika head loss dinotasikan dengan HL, maka persamaan Bernoulli di atas dapat ditulis menjadi persamaan baru. Dirumuskan sebagai berikut, di mana tekanan 1 dibagi berat jenis fluida ditambah kecepatan aliran 1 kuadrat per 2 percepatan gravitasi ditambah perbedaan ketinggian 1 ditambah HP sama dengan tekanan 2 dibagi berat jenis fluida ditambah kecepatan aliran 2 kuadrat per 2 percepatan gravitasi ditambah perbedaan ketinggian 2 ditambah HLS. Persamaan di atas digunakan untuk menyelesaikan banyak permasalahan tipe aliran, biasanya untuk fluida incompressible tanpa adanya penambahan panas atau energi yang diambil dari fluida. Namun, persamaan ini tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan aliran fluida yang mengalami penambahan energi untuk menggerakkan fluida oleh peralatan mekanik, misalnya pompa, turbin, dan peralatan lainnya. Saran dan pengembangan dari kelompok kami yaitu merancang turbin cross-flow untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH, skala laboratorium yang sudah dilakukan pengujian. Terima kasih sudah menonton video kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.